Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya anugerah Tuhan terus melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan sebagai Raja dan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Mari sama-sama kita mulai acara ini, waktu ini sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Kesempatan demi kesempatan Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami belajar mempersembahkan hidup kami sepenuhnya bagi hormat kemuliaan akan nama-Mu. Kami memuji menyembah kepada Engkau Tuhan. Mengagungkan Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu bekerja. Menjamah setiap kami Tuhan, mengubahkan dan menguatkan kami Tuhan, dan roh kami semakin hari akan semakin Tuhan berkobar-kobar ya Tuhan, mempermuliakan akan nama-Mu Yesus. Terima kasih urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, urapi para pelayan-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Datanglah ke baitnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Amin, haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi dengan pujian ini saudara, dengan semangat. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Amin Tuhan. Kasih setiamu luar biasa Tuhan, selama-lamanya. Yeah. Amin, haleluya. Luar biasa kita menyembah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan kuasanya tidak bisa dibandingkan dengan kuasa yang ada di bumi ini. Haleluya. Terang kasih-Nya menuntut setiap langkah hidup kita. Yes, yes. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada bandingannya. Oh, terang kasih-Mu setia menjagaku, kan nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha mulia, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin, haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, terang kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh, yes. Haleluya. Saudara, Dia Maha Kuasa, Maha Mulia. Dan biarlah langkah kehidupan kita berada dalam tuntunan Tuhan. Dia namanya Tuhan Yesus.
Juru Selamat kita. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin, haleluya. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang dahsyat, menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan, hanya Engkau yang sungguh-sungguh kami kagumi. Engkau Tuhan yang hidup dan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Bila sore malam hari ini Tuhan, Engkau yang berdaulat atas seluruh umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Haleluya.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh, kami kagum Tuhan akan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa. Oh, Engkau yang menjamin kehidupan kami umat-Mu, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu, menyatakan kuasa-Mu. Oh, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan umat-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang memulihkan. Oh, Engkau mengubah kehidupan kami, Engkau mengubah kehidupan kami Tuhan. Oh, kami anak-anak-Mu, Hiralamaya Sandakararamayasi, Hiralabayasu, Indibiraramayasa.
Jamah kami Bapa, lawat kami Tuhan, irama tanah Yesus, haleluya. Syakara barara ramayazin, hinaya karara mayazin. Haleluya, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Amin. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tata-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Ku rindu menyenangkan hati-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Ku sujud di hadapan tata-Mu, tinggikan dan muliakan nama-Mu. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Engkau Raja, Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku sekali lagi. Engkau Raja, Engkau Raja. Saya mengundang Ibu Ika untuk maju ke depan. Oh, Engkau yang berkuasa, diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Diam dalam hadirat-Mu Bapa, semua beban ku terlepas. Semua beban ku semua beban ku terlepas. Haleluya Tuhan, kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan segalanya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami gak mau Tuhan, sedetik pun Tuhan kami jauh dari Engkau Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami juga perlu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan setiap kami Tuhan,
supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan tidak hanya berlalu Tuhan dengan sia-sia Tuhan, tetapi bisa kami lakukan Tuhan dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Langsung saja kita mau lihat kisah sepasang suami istri ya. Di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Di ayat yang pertama, kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, ayat ketiga, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi di sini ceritanya Paulus dan Priscilla dan juga Aquila ini sama-sama datang ke Korintus. Kalau Paulus itu dari Athena, sedangkan suami istri Aquila dan Priscilla ini dari Italia. Sama-sama ketemu di Korintus. Dan mereka juga bekerja bersama-sama sebagai tukang kemah. Dari ayat 1 sampai 3 ini saya menangkap kalau kita berada di suatu tempat itu semuanya bukan kebetulan, itu adalah koneksi ilahi. Tuhan yang mempertemukan kita dengan orang-orang yang ada di tempat saat ini kita berada. Seperti Paulus dan juga kedua pasang suami istri ini. Kalau Bapak Ibu menikah, kemudian bertemu, itu juga termasuk koneksi ilahi. Kita ada bersama-sama berjemaat di gereja ini, itu juga termasuk koneksi ilahi. Punya rekan kerja, ada di, kalau yang punya toko, kita dapat karyawan yang bekerja di toko kita, itu juga termasuk koneksi-koneksi ilahi dari Tuhan. Tuhan tempatkan orang-orang itu di sekitar kita, meskipun orang itu menyebalkan, saya percaya itu semua untuk kebaikan kita. Nah, kemudian dari ayat ini, dari ayat 1 sampai 3, saya juga mempelajari bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini, manusia itu mengalami banyak transisi, perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti Aquila dan Priscilla ini kan dari Italia. Italia ini sama Korintus ini lumayan jauh. Saya lihat di peta itu kalau ditempuh perjalanan itu 18 jam. Kan Italia ini, Korintus ini di Yunani, kayak gitu. Jadi saya membayangkan Priscilla dan Aquila ini harus pindah dari Italia ke Korintus dan mereka harus menyesuaikan diri. Namanya beda daerah ya, pasti menyesuaikan makanan, lingkungan. Tapi yang saya tangkap dari sini, pasangan suami istri berhasil untuk menyesuaikan diri. Dan saya juga menangkap bahwa orang yang bergerak terus dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, hidupnya itu akan maju dan mampu beradaptasi dalam segala keadaan. Itu yang dialami kedua suami istri ini. Nanti kita mau lihat ceritanya kedua orang ini ya. Mereka tidak hanya bekerja, diberkati, tapi mereka juga bisa memberkati orang lain dan membuat orang lain itu menjadi hebat. Kita lanjutkan di ayat Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Langsung lompat ke ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Maksudnya di situ di Korintus ya. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ya, cukup sampai di ayat 11 saja. Jadi kalau Paulus aja ada di kota Korintus itu selama 1 tahun 6 bulan,
pasti kan tadi dikatakan di ayat 3, Aquila dan Priscilla bersama-sama, sampai dikatakan bersama-sama itu 3 kali. Berarti saya menangkap di sini mereka adalah murid-muridnya Paulus, dimuridkan oleh Paulus. Mereka tergabung dalam seperti komunitas kayak gitu ya. Jadi kalau Paulus aja di situ selama 1 tahun 6 bulan, berarti 2 pasang suami istri Aquila dan Priscilla ini juga seperti itu. Jadi mereka dimuridkan selama jangka waktu tersebut. Dari ayat 11 ini saya menangkap bahwa kalau mau dipakai Tuhan itu kita harus selalu haus dengan perkara-perkara rohani. Bayangkan mereka berdua ini menjadi muridnya Paulus. Kan kita tahu Paulus itu rasul yang diurapi Tuhan, rasul yang hebat. Jadi mereka kemana-mana itu mungkin ngintilin terus ya. Kemana Paulus pergi, di situ ada 2 orang ini. Dan itu saya tangkap begini, Priscilla dan Aquila itu bisa berkembang pernikahannya, pekerjaannya, karena keduanya itu sepakat untuk masuk ke dalam rencana Tuhan, yaitu tadi bersedia dimuridkan. Jadi kalau kita mau lebih lagi masuk ke dalam rencana Tuhan, kita harus selalu haus dengan perkara rohani, harus juga bersedia dimuridkan. Kalau kita sudah ada di gereja ini, ya kita harus sungguh-sungguh, kita harus bersedia dimuridkan di gereja GBI ini ya. Kemudian lompat lagi di ayat 18 sampai 19. Kisah Para Rasul 18 ayat ya. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi disinilah waktunya ya. Paulus itu istilahnya melepaskan anak rohaninya. Jadi mungkin sudah cukup sampai di sini. Saya membimbing kalian kayak gitu. Mungkin perkataannya Paulus seperti itu ya. Di sini saya menangkap kalau ada waktunya di mana kalau kita punya mentor rohani, punya pemimpin rohani, kita itu enggak bisa selalu bersama-sama dengan mereka. Tapi kalau kita itu sudah dimuridkan, kita itu akan bisa meskipun kita enggak dekat dengan pemimpin rohani, kita tuh bisa jadi orang yang mandiri dan tidak bergantung. Mau dekat atau jauh dengan pemimpin rohani tidak membuat iman pasangan suami istri ini ya, Aquila dan Priscilla ini goyah. Mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Karena iman itu tidak melekat pada orang, tetapi kan pada Tuhan. Jadi jangan gantungkan iman kita kepada manusia. Misalnya, aku sudah kadung cocok sama si A, misalnya sebagai pemimpin rohaniku. Kalau misalnya orangnya pergi, kayaknya iman kita ikut, nggak enak ya, nggak kumpul sama orang ini. Itu pernah saya alami ya. Dulu saya tuh saya punya pemimpin rohani, kemana-mana itu kita selalu bareng-bareng waktu kuliah. Nah ada suatu saat kita harus berpisah, itu iman saya agak sedikit turun gitu. Waduh nggak enak ya, biasa ada temennya berdoa. Nah itu saya tahu tuh nggak betul, karena kan iman kita bukan tergantung pada manusia, tapi pada Tuhan. Jadi jangan gantungkan iman pada manusia termasuk pemimpin rohani. Jadi siapapun yang ditempatkan di atas kita sebagai pemimpin rohani, yaitu sudah ditetapkan Tuhan. Jadi ikuti saja rencananya Tuhan, alurnya Tuhan. Jadi sehingga mau ada atau tidak pemimpin rohani ya, kita akan tetap bertumbuh dan siap menjadi berkat. Ada waktunya Priscilla dan Aquila itu bersama-sama dengan Paulus. Tapi saat mereka berdua ditinggalkan, yang seperti di ayat 19, itu mereka tidak jatuh dan hancur, tapi malah mereka bisa bertumbuh dan memuridkan orang lain. Ini kita lihat di ayat 24. Ini ya. Di sini kita bisa lihat kedua orang ini bisa malah memuridkan orang lain. Sementara itu datanglah ke Efesus orang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Alexandria itu Mesir ya.
Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kembali ke ayat 27 ya. Di situ dikatakan setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna. Jadi Apolos ini ya, kalau kita baca di perikop berikutnya, dia itu seorang yang sangat hebat dalam berkhotbah ya. Mungkin urapannya nggak bisa disamakan dengan Paulus, tapi dari segi khotbah, menyampaikan khotbah, kemungkinan Apolos ini sejajar dengan Paulus. Tapi yang di sini saya tangkap, yang membuat Apolos seperti ini bukan Paulus loh, tapi kedua orang ini. Jadi dalam perjalanannya kan sepasang suami istri ini bertemu dengan Apolos. Kemudian Apolos ini datang dari Alexandria, Mesir. Pada waktu itu Mesir itu adalah kota yang sangat maju. Di situ dikatakan kan tadi penuh dengan, di ayat berapa tadi ya? Di ayat 24, ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir. Jadi dari segi ilmu Apolos ini pinter, tapi dia masih belum tahu ya, dia masih ada kekurangannya, dia hanya tahu sampai baptisan Yohanes. Karena itu Priskila dan Aquila ini mengajari secara teliti di ayat 26. Mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi dimuridkan sama dua orang ini ya, si Apolos itu. Jadi saya menangkap gini ya, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, dan kita menanggapi itu, entah kita memuridkan orang lain, entah memperhatikan orang lain, mendoakan orang lain, entah itu juga menasihati, jerih payah kita di dalam Tuhan tuh nggak pernah sia-sia gitu. Itu yang dilakukan Priskila dan Aquila bisa menghasilkan seorang Apolos gitu. Mungkin saja nasihat kita, bantuan kita, doa-doa kita, waktu yang kita luangkan untuk seseorang itu membawa orang jadi berubah dan mengalami Tuhan. Seperti yang dilakukan Paulus kepada Aquila dan Priskila, kemudian Aquila dan Priskila kepada Apolos. Jadi saya tangkap seperti ini ya, apapun yang kita sudah lakukan terhadap seseorang, kalau kita mendoakan orang, ya meskipun kita seperti lihat doanya itu seperti nggak dijawab, tapi saya percaya apapun yang kita lakukan itu semuanya nggak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin tampaknya sederhana, tapi seperti ini ya, kita anggap aja kita kayak meletakkan satu puzzle di kehidupan orang itu. Jadi kalau kita mendoakan orang, kita mengunjungi orang, menasehati orang, kita tuh kayak meletakkan, kan saya membayangkan kehidupan orang itu seperti menata puzzle-puzzle gitu ya. Nah kalau misalnya kita berdoa untuk orang lain, kita tuh seperti naruh satu puzzle dalam hidup orang itu. Nah, mungkin di ayat yang berikutnya tidak diceritakan Priskila dan Aquila lebih lanjut ya. Tapi saya tahu pelayanan mereka tuh nggak sampai di situ. Itu terbukti di 1 Korintus 16 ayat 19. Nama kedua orang ini disebutkan lagi oleh Paulus ya. Ini, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priskila, dan jemaat di rumah mereka, menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Jadi meskipun mereka tidak disebutkan lagi di Kisah Para Rasul,
Tetapi pelayanan Priscilla dan Aquila itu terus ya, tidak berhenti. Malah pelayanannya bertambah besar. Mereka membuat persekutuan di rumah-rumah mereka. Seperti itu ya. Jadi bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Saya itu rindu keluarga saya juga seperti kehidupannya seperti kedua orang ini. Hidupnya itu tidak hanya diberkati tapi juga menyalurkan berkat kepada orang lain. Di sini ada dua hal yang saya pelajari dari Priscilla dan Aquila. Bagaimana mereka tetap kuat. Yang pertama tadi itu, haus akan perkara rohani. Mereka mau dimuridkan. Kemudian yang kedua, tinggal di dalam komunitas yang benar. Jadi kan mereka itu bersama-sama terus dengan Paulus, sama-sama pembuat kemah. Jadi saya mikirnya pasti mereka itu berkomunitas hidupnya. Nah, kenapa sekarang kok kita itu harus tinggal di dalam komunitas? Yang pertama, karena di dalam komunitas itu ada orang-orang yang tidak pernah menyerah membawa kita pada Tuhan Yesus. Jadi misalnya kita lagi down, orang-orang yang ada dalam komunitas, rekan-rekan kita tuh pasti akan mendoakan kita. Jadi perlu ya ada di dalam komunitas. Makanya harus pilih komunitas itu yang benar. Bukan komunitas yang malah membawa kita jadi kayak misalnya jadi berpikiran buruk terus kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang selalu mensupport kita atau menguatkan kita. Dan di dalam komunitas itu ada kesatuan iman. Seperti itu ya. Jadi itu tadi yang bisa kita pelajari, kita ambil, kita contoh dari Aquila dan Priscilla. Hidup di dalam komunitas, kemudian selalu haus dengan perkara-perkara rohani, maka hidup kita tuh enggak cuma sekedar diberkati, tapi kita bisa memberkati orang lain, seperti yang dilakukan Aquila dan Priscilla pada Apolos. Ya, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan dari Priscilla dan Aquila, bahwa mereka menjadi berkat. Demikian juga dengan kami Tuhan, dengan jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan, untuk bisa menjadi berkat Tuhan, terutama Tuhan bagi orang-orang yang mengenal Engkau Tuhan. Kami enggak mau Tuhan berkat itu hanya sampai di kami saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan menceritakan Tuhan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan kepada orang lain Tuhan, kepada orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, kepada keluarga terdekat kami Tuhan. Kami mau Tuhan menceritakan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Allah. Mari kita hidup dalam rencana Tuhan. Seperti Aquila dan Priscilla, dia dipakai Tuhan jadi alat kerajaannya di muka bumi. Ada banyak orang mengalami zaman Tuhan, bahkan dia bisa memuridkan. Kuasa Tuhan menyertai dia. Mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita naikkan pujian hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai
setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tuhan, kami mau belajar Tuhan meresponi kasih-Mu seperti Aquila dan Priscilla Tuhan. Dia hidup di dalam rencana-Mu, hidup di dalam-Mu, maka dia membuktikan kebesaran-Mu. Ada orang-orang yang dia layani, ada orang-orang yang dia menangkan, ada orang-orang yang dia dewasakan melalui firman Allah, pengajaran firman-Mu yang Kau sampaikannya. Tuhan, tolonglah kami juga Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah Engkau terus berada di dalam kehidupan kami. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Bahwa setiap kami umat-Mu Tuhan berada di dalam pusat kehendak-Mu. Berada dalam rencana-Mu yang besar Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi berkat di muka bumi ini ya Tuhan. Hidup kami Tuhan mengenapi firman-Mu Tuhan. Hidup kami mengenapi firman-Mu Tuhan. Firman Allah yang Kau berikan kepada kami melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Pengajaran-pengajaran firman Allah yang Kau sampaikan melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Itu menjadi bekal kehidupan kami Tuhan. Untuk kami mengenapi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau tahu setiap Tuhan pergumulan-pergumulan kami saat ini Bapa. Kami menyerahkan umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka yang sedang mengikuti worship at home ini Tuhan. Biarlah Engkau juga melawat mereka Tuhan. Oh Tuhan, sementara mereka juga mendengarkan pengajaran Tuhan. Biarlah mereka terus berada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Berada dalam rencana-Mu. Kami percaya kalau mereka berada dalam rencana-Mu Tuhan. Mereka akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Akan mengalami tuntunan-Mu dan arahan-Mu yang jelas. Sehingga hidup mereka Tuhan berada Tuhan dalam kenyamanan. Hidup mereka Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Maka kemenangan demi kemenangan Tuhan akan kami alami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Urapi terus hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada kami umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.